Oke, hello guys, kembali lagi di YouTube channel Mamang Project. Kali ini Mamang lagi jalan-jalan. Ya, walaupun PPKM kita harus nyari konten ya, pelan-pelan aja. Cuman gak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Kali ini Mamang sama Rio lagi main ke salah satu tempat atau rumah lah, bisa dibilang rumah. Itu salah satu anak BRV, yaitu Akito Garage. Nah, kali ini kita mau review garasinya dia, sekalian nge-review Akitonya atau BRV yang dengan aliran street racing keren banget sumpah. Kalian harus ngelihat dan kalian bisa ngeliat itu mobil udah dirombak bahkan sampai dalam-dalamnya. Kalian penasaran? Dan kalian mau lihat bareng Mamang? Yuk ikutin terus YouTube channel Mamang Project. Nah, kali ini kita udah sama ownernya. Yang tadi Mamang bilang ada BRV Street Racing. Nah, ini dia ownernya Om Jules. Nah, Om Jules ini punya BRV Street Racing yang sering kita kenal dengan nama Akito. Nah, kalau misal boleh tahu nih Om, dari awal sejarahnya gitu Akito tuh gimana sih? Dia mobil apa sih awalnya, dia kayak gimana kondisi awal pertamanya? Ya kalau awalnya ya mobil showroom lah ya, jadinya kan ya mobil standar biasa. Cuman ya dengan passion yang udah ada dari dulunya, ya apa ya, dia akhirnya masuk ke tahap-tahap perubahan, tahap-tahap modifikasi pelan-pelan, mulai dari nggak sampai hitungan minggu ya, dia tuh udah mulai berubah lah dari tampilan OM-nya. OM-nya. Jadi mulai dari pertama gue itu di LED chrome-nya, waktu itu masih pakai zamannya cutting stiker, Betul. ya di blok-blok begitu, terus copot roof rail, terus akhirnya masuk mulai ada interior, mulai ganti-ganti sound system, mulai pasang cover jok, sampai akhirnya sampai ada satu langkah besar di mana ibu saya ngelihat ada satu velg yang menarik perhatiannya gitu loh. Kebetulan itu adalah velg OM-nya CR-V 2008. Betul. Nah, itulah velg pertama yang dipakai di Akito. Jadi itu masih velg pilihan ibu dan sampai sekarang juga masih ada disimpan velgnya. Oh iya. Gitu. Nah, setelah itu ya terus ya berobat jalan terus, mulai dari lampu-lampu, penggantian dari lampu OM-nya yang bulb ya. Nah, kita ganti semua jadi HID, kita jadi LED. Nah, itu juga soalnya kan semua berusaha dalam koridor fungsi. Betul. Ya, jadi di situ ada dia fungsinya untuk menghemat listrik, tidak terlalu panas, sehingga efeknya juga membawa kebaikan lah buat kinerja mesin atau kelistrikan di Akito sendiri. Itu awal-awalnya dulu. Awalnya, iya. Lalu setelah itu ada beberapa lagi yang Om ganti apa lagi? Namanya berobat jalan terus ya, Om Nando ya. Om Nando apa Om Mamang nih panggilnya nih, enak ini. Apa aja bebas. Apa aja. Jadi gue itu terus berusaha membuat Akito ini menjadi sebuah masterpiece versi saya ya gitu. Ikoniknya ya. Ikoniknya versi saya gitu. Jadi karena saya senang modif, saya senang kecepatan. Nah, dari awalnya mungkin lebih ke tampilan. Betul. Mulailah saya pelan-pelan coba ke mesin gitu kan. Sehingga performa mesinnya bisa lebih baik ya dibanding pabrikannya. Bukannya pabrikan jelek, enggak, tapi maksudnya saya pengen mengeksplor kemampuan mesin BRV saya ini sehingga akhirnya dia menjadi lebih baik, lebih responsif, sehingga pada saat digunakan saya beraktivitas dia bisa lebih
responsif, bisa lebih bertenaga untuk ya melahap jalur-jalur yang saya tempuh gitu loh. Nah, sebelum sejauh itu Om ya, aku pengen tahu nih, kan Om suka banget sama racing ya, ya kan, jadi performa semua segala macam dinaikin ya. Ya. Nah, aku pengen tahu banget kenapa pertama kali, apa sih alasan Om bisa ngambil aliran street racing gitu? Kalau aliran itu karena kebetulan saya orang dulu ya. Iya, nah itu yang Mamang buat penasaran tuh. Padahal Om Jules ini kalau kalian mau tahu ya, dia bukan kaum-kaum milenial kayak kita. Almost 50, Bo. Nah, dia istilahnya kaum-kaum atas kita, istilahnya udah lumayan senior di atas kita. Tapi kenapa dia bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga dia mengambil aliran street racing yang dimana kalau kaum milenial kayak kita pasti kan sukanya dustek segala macem, Iya. udah paham soal-soal begituan, dan di zaman dulu kan belum ada Iya. seperti itu. Nah makanya penasaran banget nih kenapa nih Om bisa ngambil street racing gitu. Ya, jadi balik lagi karena velocity lover ya, pecinta kecepatan gitu loh. Speed hunter lah, gitu kan kalau bahasa kanjonya ya. Gitu. Iya benar. Nah, jadi karena berawal dari situ tahun 90-an saya udah ya balap liar iya, Sudirman iya, Asia Afrika iya gitu kan. Alhamdulillah Sentul juga iya. Nah, jadi itu udah kayak Melekat. iya, udah jadi apa ya, udah kayak mendarah daging lah, kebutuhan lah. Jadi kalau agak lemot dikit nggak betah gitu loh. Benar. Nah, Jadi bawaannya pengen upgrade terus ya. iya, pengen upgrade sehingga bisa lebih responsif lah sebenarnya, istilahnya responsif dulu gitu ya kita pakainya. Jangan kita push sampai limitnya gitu kan. Karena kondisi mesin zaman sekarang juga ternyata di BRV ini ya adalah batasan-batasan yang akhirnya menurut saya itu bisa berbahaya kalau kita lanjutin atau kita push sampai batasnya itu gitu. Ini kan mobil tetap basicnya adalah mobil keluarga, Iya, mobil fungsional. Betul. Harus bisa dipakai kemana-mana, kapan aja. Buat gitu. daily juga. Buat daily juga, itu yang jadi kuncinya gitu loh buat saya memodifikasi si Akito ini. Gitu. Terus berarti Om kalau misalnya kan Om suka banget aliran kayak street racing lah ya. Iya. Nah, aku pengen nanya, Akito ini dari eksterior itu dia apa aja sih yang udah diganti Om? Yang udah dimodif lah istilahnya apa aja? Kalau dari eksterior setelah tadi ada delete chrome, copot copot roof rail biar dia kesannya lebih slim ya. Terus mulai akhirnya seiring waktu main karbon ya kan, saya main karbon. Terus di bagian apa aja tuh Om karbon? Karbon itu sekarang masih di grill depan, handle pintu, kaca spion, spoiler belakang, mungkin nanti mau yang garnish di atas plat nomornya juga saya mungkin mau cari karbonnya juga. Bikin kalau perlu. Saya juga senang DIY kan, kebetulan jadi saya mau coba belajar bikin karbon lah. Mungkin ngelapis dulu gitu loh, atau belum langsung cetak ya. Benar. Nah. Itu untuk karbon. Untuk karbon. Kalau misalnya bagian-bagian kayak kaki-kaki dan velg, ban itu pakai apa sih? Nah, kalau undercarriage-nya kita sebut ya, itu masih pakai per custom aja Om. Masih pakai per custom, semuanya dikerjain banyakan di lembayung per dan dibantu sama di rim auto per juga. Pengerjaan custom pernya. Betul. Tapi shockbreaker saya itu masih semua pakai OM. Masih bawaannya, sehingga ya memang kalau dibilang dari sisi kenyamanan baik banget lah ya gitu ya. Jadi biasa banget gitu. Malah kalau dibilang keras ya udah kita terima lah ya gitu. Nah, makanya nextnya mungkin Akito ini mau saya arahin ke coilover Om. Oh, coilover, ya benar. Biar bisa di-adjust juga ya. Biar bisa adjustable, dan targetnya ya nanti sesuaikan sama budget lah. Oh iya, benar banget. Kita beli ya. Gitu. Iya betul.
Terus kalau untuk velg dan ban? Kalau velgnya dia pakai White Sport NC105M, bannya pakai Campiro SX2 235/40. Velgnya ini ring 18, ET-nya 40. Warna silver ya? Warna silver ya. Berarti ini untuk ban semua rata sama depan belakang? Rata, saya ratain semua 235/40. Nih kan banyak banget nih teman-teman nanya soal SX2. Nah kali ini aku mau nanya Om, ke Om yang sebagai pengguna SX2. Ada nggak sih kekurangan atau kelebihan dari SX2 ini? Kalau yang saya rasain dengan saya pakai ban semi slick ya, contohnya ya. Semi slip. Itu kemarin waktu kita ke Pangandaran itu kan kita ketemu berbagai macam kondisi jalan ya. Betul. Jalan tol ya juga ada dua tekstur ya, Iya, benar. aspal dan beton. Terus masuk ke jalan provinsi, aspal, dan sampai jalan yang bolong-bolong. Iya. Terus jalan batu, jalan lurus dan jalan belok-belok. Betul. Ya kan? Kering dan hujan. Iya, betul. Nah, semuanya itu bisa direspon dengan baik selama saya pakai SX2 Convoy bersama teman-teman itu ya. Karena dengan kecepatan yang kita jalanin waktu itu ya sebenarnya cukup tinggi ya. Iya, Apalagi benar. waktu mulai masuk ke Pangandaran itu kan mulai belok-belok dalam keadaan hujan. Betul. Saya sendiri sempat ragu ya karena ini kan gridnya dikit ya. Betul. Tapi pada saat belok itu tidak ada efek lari sama sekali sih. Jadi dia memang masih gigit. Kalau misalnya di trek lurus atau belok-beloknya kering, aduh alhamdulillah. Oke banget lah gitu. Aman berarti ya? Aman. Tapi kalau misalnya dibilang dari sisi noise, ya kita harus akuin lah, dia memang berisik. Berisik. Iya, karena apa? Ya yang nempel kan lebih banyak. Kalau menurut versi saya ya. Iya. Yang nempel lebih banyak ya otomatis suara yang dihasilkan juga akan lebih keras dibanding ban yang konvensional yang banyak alurnya. Jadi kekurangannya itulah noise-nya ya. Noise-nya iya. Berisiknya itu ya. Itu kan kalau dari segi undercarriage nih Om. Iya. Ya kan. Biasanya sih kalau misalnya emang ini paling main MITI ya. Kalau misalnya itu. Ya kalau di racing ini mau nggak mau, bukan nggak mau ya, kebetulan saya suka ya. Iya. Jadi saya lebih senang dengan MITI itu dia membantu suspensi saya Om. Gimana tuh maksudnya tuh Om? Jadi kan bannya tebel. Sehingga dengan suspensi yang sudah dipendekin, nah suspensinya agak berkurang kerjanya, Iya. tapi masih dibantu sama si gendutnya Ban gitu loh. Lain kalau misalnya saya nanti pindah aliran misalnya mau main model narik gitu, itu terlalu tipis, walaupun mungkin bisa lebih pendek lagi, tapi bener. urutannya terlalu banyak buat saya masih. Saya harus ganti shock breaker lagi apa segala macam. Saya rasa untuk daily udah paling nyaman. masih seperti ini yang saya anggap nyaman Om. Udah paling nyaman lah ya untuk Iya. ini ya SX2 ini juga ya. Oh, oke. Terus aku pengen nanya nih Om. Kan kalau misalnya undercarriage kayak gitu ya, kita berpindah dikit lah ya, gak kayak undercarriage. Karena kan street racing ya kita lihat ya undercarriage rata-rata kayak gitulah. MITI, ganti velg, sama ceperin, udah gitu aja kan. Nah, aku pengen nanya nih, kalau misalnya street racing kan, pasti kan rata-rata teman-teman kan lebih mengiranya itu kebanyakan yang diubah pasti di bawah kap mesin. Nah, aku pengen nanya, di bawah kap mesin tuh kira-kira apa aja yang Om ingat itu yang semuanya apa yang Om udah ganti? Jadi pada saat saya mulai memutuskan untuk kembali menjadi speed hunter atau mengakomodir kecintaan saya terhadap kecepatan itu, ya saya ambil langkah untuk mempersiapkan infrastrukturnya dulu. Betul? Ya kan? Jadi saya mulai mungkin sebatas pengetahuan saya ya, gitu ya. Saya mungkin ganti air filter, saya tambah juga kayak ada apa namanya tuh kayak simota gitulah. Jadi kayak turbin gitu di intake-nya ya. Benar. Pertama air filter saya ganti KNN pakai air replacement ya. Iya, replacement. Terus habis itu yang tadi apa namanya turbin ya.
Terus busi saya pakai yang iridium Iya. dari Grady ya. Oh, oke, Grady. Terus habis itu saya kebetulan dapat rezeki dari tukar tambah waktu itu. Nah, saya porting polish headnya. Yap. Nah, ini udah cukup menurut saya, tapi taunya saya lupa satu, Apa itu? exhaust system. Oh, exhaust. Jadi kan sistem buangnya itu juga harus istilahnya diperlancar lah gitu ya. kan. Nah, akhirnya saya dibantu sama almarhum Yudi, dibantu sama Iron Craft juga. Nah, sekarang exhaust systemnya udah mumpuni lah untuk bisa mempermudah dan memperenak jalur buangnya mesinnya Akito ini. Oh, berarti Iron Craft itu full exhaust dari depan sampai belakang? Enggak. Jadi yang di depannya itu saya dibantu sama almarhum Yudi. Dari reson ke belakang itu pakai Iron Craft. Oh, berarti muffler lah pakai Iron Craft ya. Nah, headernya ini maksudnya ke apa nih, Om? Iya, jadi custom atau apa gimana? Custom dari almarhum ya. Jadi saya dibantu custom front pipe, down pipe. Reson beliau minta tetap masih standar. Nah, habis itu di belakangnya baru pakai Iron Craft ya. Jadi muffler sama tipnya saya pakai Iron Craft. Nah, selain itu ada lagi, Om? Inilah ternyata yang dianggap sebagai infrastruktur, Om. Nah, terus? Nah, setelah infrastruktur ini lengkap atau istilahnya sudah dirasa cukup berdasarkan informasi dari tuner juga di bengkel saya. Nah, barulah akhirnya saya berani untuk memutuskan satu langkah besar melakukan remap terhadap Akito ini. Saya remap, saya bawa ke Rev Engineering, dilakukanlah remap itu sama Ko Teddy. Nah nih Om, ini kan pasti teman-teman penasaran nih. Tadi bawa ke bengkel mana, Om? Oh, yang biasa handling ini? Iya, yang buat remap. Oh, yang remap itu di Rev Engineering, Jalan Panjang. Nah, lokasi di mana, Tom? Di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Ya. Oke. Terus gimana, Tom? Hasilnya gimana? Nah, hasilnya di situ ya yang jelas HP naik. Betul. Dari berapa ke berapa? Naik. Dari ya basicnya kalau menurut brosur itu kan sekitar 118 PS. Itu jadi kemarin itu sekitar 140 HP. Oke. Terus torsinya brosurnya saya lupa, tapi yang jelas menjadi sekitar 200-an, 203 kalau nggak salah. Nah, top speednya udah dicopot limiternya, RPM-nya dinaikin limiternya jadi 7.500. 7.500? Iya. Jadi sekarang kalau dalam keadaan langsam, dipanasin mobilnya, digas biasanya 4.500 berebet. Nah, sekarang bisa lancar sampai atas. Oke. Itu fungsi remap juga ya? Iya. Oh iya, maaf ada yang lupa. Jadi salah satu infrastruktur tadi saya juga sebelum remap saya udah tambahin throttle control, Om. Ya, apa tuh fungsinya, Tom? Itu kan buat ngatur posisi gas ya. Nah, jadi sehingga pada saat dia di setting di sport, itu dia bisa lebih responsif gasnya, bukaan gasnya. Nah, itu saya pasang tadinya cuman buat ya kalau ditanjakan atau saya mau nyalip gitu kan. Nah, pada saat saya mau dalam kota daily, saya bisa setel di eco kan, di ekonomi. Sehingga akhirnya lampu ekonya si Akito ini lebih sering nyalanya. Itu untuk efisiensi bahan bakar juga kan. Benar. Berarti ini Om, 140 HP ini emang udah cukup segitu apa mau ditambahin lagi HP-nya apa gimana? Next project. Namanya manusia ya tadinya kan pengen nambah, ya kan. Apalagi ada info-info dari teman-teman, terlepas dia BRV yang matic atau yang manual bisa lebih sebenarnya. Nah, terus? Tapi ya itu, alhamdulillah saya dapat pagar dari bengkel-bengkel saya ini, dari teman-teman di Rev Engineering, teman-teman di Reserve River. Udah cukup segitu, mau kemana gitu loh, pertanyaan mereka itu gitu loh. Terus ya akhirnya saya pikir-pikir benar juga ya gitu loh, karena ternyata kalau di push sampai limit mesinnya bisa, terus transmisinya yang nggak kuat.
Oh, nggak kuat CVT-nya nopang. yang Iya, nggak kuat gitu CVT-nya. loh. Sehingga itulah yang membuat mereka berani menahan modifikasi mobil saya ini. Udah nggak usah, Cukup. cukup segini aja. Mau top speed, mau kemana? Seberapa sering kita ngejar top speed Betul. atau betul. dapat top speed, Betul. ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngejar akselerasi, kita ngejar respon, itu kan kita sering ya. Iya, Misalnya kita benar. ketanjakan, Iya, kita benar. Benar. macet, mau nyalip, Benar. itu kan lebih fungsional. Benar, Basic-basicnya mobil tuh fungsional, Fungsional, kan, harusnya benar. kan. Iya. Daily use and fungsional. Fungsional. Buat- Nah, Om, tadi kan Om bilang juga kan kayak yang penting kan daily use dan fungsional. Iya, Ya kan? betul. Berarti emang mobil ini dipakai untuk daily ya? Iya. Secara keseluruhan semua? Iya, dan secara keseluruhan di sini benar-benar ke apa ya, fungsi dasar si mobil inilah gitu. Dia sebagai alat transportasi Iya. ya harus kembali ke hakikatnya dia gitu loh. Jadi alat transportasi walaupun sudah dimodifikasi, ya dia harus tetap bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan kita. Kita mau pergi kemana tanpa harus susah, entah mungkin aduh terlalu susah jalannya, jelek jalannya. Iya, benar. Nah itu, jadi benar-benar dia sebagai alat transportasi walaupun sudah dimodif, sebisa mungkin buat saya itu harus sesuai dan justru membantu, semakin membantu kebutuhan untuk mengakomodir kebutuhan kita gitu. Nah itu guys, jadi di sini juga kita dapat pesan kalau misalnya kita modif, ya kalau bisa kita modif ya nggak apa-apa, sesuka kita, tapi fungsionalnya tetap terjaga. Nah ini aku pengen nanya, Pak Om ada nggak kira-kira pesan buat teman-teman yang nonton nih, untuk kayak misalnya teman-teman yang modif supaya gimana lah mereka biar modifannya mungkin jadi lebih baik atau segala macam. Ya, yang pertama mungkin kita tentukan dulu batasan-batasannya ya di awal ya. Betul. Kita cari dulu di kitanya sendiri, kita mau modif seperti apa sih, arahnya kita ini mau kemana. Konsepnya. Mungkin sekarang dibilang sebutnya mungkin konsep ya. Ya betul. Nah, habis itu kita tentukan batasan. Batasan di sini ada budget, ada waktu, ada kebutuhan, Iya. ya kan? Nah itu harus disesuaikan agar nanti modifnya tidak melunturkan atau menggugurkan dari Fungsionalnya. fungsi-fungsi tadi itu gitu loh. Nah setelah itu kita cari aksesoris-aksesoris yang bisa masuk di kategori-kategori tadi, Melengkapi lah ya. yang bisa melengkapi kebutuhan kita, yang bisa sesuai dengan budget kita. Betul. Kemudian kita mulai juga langsung modif itu, dicicil nggak apa-apa, baik itu masangnya atau belinya dicicil nggak apa-apa, istilahnya berobat jalan. Betul. Terus juga tidak harus mahal, yang penting Sesuaikan. sesuai, mix and match saja. Kita lihat ada sesuatu yang cocok di mata kita, cocok ditaruh di mobil kita, ya sudah kita pasang gitu loh. Jadi jangan kita membuat suatu tuntutan lebih untuk sekedar memodifikasi. Itu akhirnya malah buang-buang energi kalau buat saya gitu ya. Jadi kita bikin aja segala sesuatu yang bisa disesuaikan dengan fungsi, kemampuan. Nah, itu udah jauh lebih enak. Kebutuhan. Nah, itu jauh lebih enak. Kita pun makainya akan nyaman. Iya benar. Dan dimulai dari sekarang. Maksudnya dimulai dari sekarang ini, pada saat ada kesempatan, ada barang, ada budget, tapi bisanya baru beli itu, ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan lah ya. Kita pelan-pelan, kita beli itu dulu, pasang, tempel, terus. Nggak harus yang langsung brok, langsung jadi, nggak ada seninya malah. Prosesnya lah. Prosesnya yang seru. Jadi benar, proses itu yang Ya. penting sih. Dan jangan takut tangan kotor ya. Maksud saya selama kita bikin bisa kerjain sendiri, Iya. dan itu juga seru banget soalnya. Benar. Gitu. Jadi Cobalah kerjain sendiri. di sini pesan untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bangun mobil atau modif mobil, kita nikmatin lah prosesnya. Betul.
kita jalanin aja prosesnya. Jadi di situ juga kita belajar gitu loh, bahwa semua modifan yang kita pakai ada yang berguna, ada yang berlebihan buat mobil kita, ada yang nggak sesuai, dan kita nggak boleh maksain itu semua. Itu kan sesuai dengan kebutuhan di mobil kita. Kalau dia nggak mampu untuk menopang itu, mending nggak usah dipakai. Paling itu ya Om ya. Betul, referensi kan udah banyak sekali. Betul, bisa nanya teman segala Bisa macam. nanya teman, nanya Mbah Google, Iya, semua benar. udah rame, informasi itu udah open sekali lah. Nonton di YouTube pun review-review kan bisa juga, Iya. benar. Oke, guys, paling itu aja review singkat kita untuk Akito BRV Street Racing nih. Oh iya, kalau misalnya kalian mau tahu, ini kita lagi di Akito Garage ini. Ini mantep, ini keren banget sih Om ini. Nih kalau misalnya teman-teman mau main aja ke sini. Ya, welcome. Welcome ya di sini semua ya. Paling itu aja, kita nanti bakal review mobil-mobil lain lagi. Stay tune aja ya di review MP Vlog lagi nanti selanjutnya. Bye bye guys, thank you.